Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara kali ini bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, kami merancang dialog melalui sambungan telepon dan panggilan video untuk mengikuti protokol kesehatan. Berbicara lebih jauh terkait godaan libur Natal dan Tahun Baru. Namun sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ratusan santri dan pengasuh sebuah pondok pesantren di Kota Salatiga, Jawa Tengah positif COVID-19. Untuk mencegah penularan, seluruh santri menjalani isolasi mandiri. Suasana pondok pesantren Ba'had Rahfizul Quran di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Jawa Tengah sepi dari aktivitas. Seluruh aktivitas ditiadakan setelah 188 santri dan pengasuh terkonfirmasi positif COVID-19. Terpaparnya ratusan santri ini bermula saat sejumlah santri mengeluh kehilangan indera penciuman dan perasa. Tim gugus tugas bersama puskesmas setempat pun menggelar swab tes massal kepada 219 santri dan pengasuh. Dari 219 yang menjalani swab tes, 188 diantaranya positif COVID-19. Sementara itu, puluhan karyawan sebuah bank di Blora, Jawa Tengah positif COVID-19. Untuk sementara, pelayanan bank di cabang Blora dialihkan ke cabang lain. Kantor Bank Jawa Tengah, cabang Blora ditutup sementara selama 3 hari untuk disterilisasi. Tidak ada aktivitas pelayanan nasabah setelah 52 karyawannya positif COVID-19. Hasil positif didapat setelah 72 karyawannya menjalani swab tes massal berskala. Pelayanan nasabah untuk sementara dialihkan ke cabang pembantu, di mana seluruh karyawan yang positif saat ini menjalani isolasi. Jumlah kasus COVID-19 klaster perkantoran di sejumlah daerah terus bertambah. Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Imigrasi di Malang ditutup setelah 23 karyawannya terpapar COVID-19. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, kantor Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga juga ditutup setelah kepala dinas meninggal terinfeksi virus corona. Pengadilan Negeri Malang ditutup hingga hari Jumat tanggal 18 Desember mendatang setelah 20 karyawan terpapar virus corona. Selama kantor Pengadilan Negeri Malang ditutup, dilakukan sterilisasi di seluruh ruangan. Pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan persidangan untuk sementara ditunda. Untuk pelayanan seperti perpanjangan penahanan dan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan PK masih dilayani petugas pengadilan. Penutupan kantor setelah karyawan terpapar virus corona juga dilakukan kantor Imigrasi Malang. Aktivitas kantor dan pelayanan ditutup selama 3 hari setelah 3 karyawan terinfeksi COVID-19. Sementara itu, jelang libur Natal dan cuti bersama akhir tahun 2020, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengeluarkan 2 surat edaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Warga Surabaya dilarang bepergian keluar kota selama masa liburan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Timur termasuk di Surabaya, dampak dari libur panjang beberapa waktu lalu. Hal ini diakui Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Warga Surabaya banyak bepergian di masa liburan, sementara tingkat disiplin terhadap protokol kesehatan menurun. Risma meminta warga Surabaya agar tidak bepergian keluar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. 2 surat edaran berisikan imbauan kepada masyarakat Surabaya tidak melakukan perjalanan liburan keluar kota dikeluarkan Wali Kota Surabaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sementara itu, Kota Cimahi, Jawa Barat saat ini masih berada dalam zona merah penularan virus kasus COVID-19. Sementara 6 rumah sakit rujukan di kota ini telah terisi penuh dan di Malang, Jawa Timur, kasus COVID-19 juga terus bertambah signifikan dalam beberapa hari terakhir. Rumah sakit lapangan disiapkan untuk menampung pasien COVID-19.
Seluruh rumah sakit rujukan khusus COVID-19 di Kota Cimahi, Jawa Barat telah terisi penuh. Salah satu tempat rujukan dan isolasi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabang. Di rumah sakit ini, 50 tempat tidur untuk pasien COVID-19 telah terisi penuh. Kondisi yang sama juga terjadi di 6 rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Dusira, Avicenna, Mitra Kasih, dan Rumah Sakit Kasih Bunda. Rumah sakit rujukan COVID-19 tak hanya merawat pasien warga Cimahi, namun juga warga Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Saat ini Kota Cimahi berada dalam zona merah penyebaran COVID-19. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kota Malang, Jawa Timur mencapai 221 pasien. Kenaikan yang cukup signifikan ini cukup mengkhawatirkan karena hampir seluruh rumah sakit rujukan di Kota Malang telah penuh. Saat melihat langsung persiapan pembukaan rumah sakit lapangan, Wali Kota Malang berharap rumah sakit ini dapat segera dioperasikan. Seluruh ruangan dan fasilitas rumah sakit lapangan ini dalam tahap persiapan akhir. Untuk sementara akan menampung 150 pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Sementara itu, pemerintah pusat mulai menyiapkan asrama haji Embarkasi Jakarta Bekasi sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Asrama haji menyediakan 105 kamar bagi 105 pasien positif COVID-19. Setelah mendapat persetujuan Menteri Agama, asrama haji Embarkasi Jakarta Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat dipersiapkan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. Pengelola gedung asrama haji mempersiapkan 2 gedung untuk menampung pasien COVID-19. Dari 2 gedung Mina dan Mina E menyediakan masing-masing 35 kamar dan 70 kamar. Setiap kamar terdapat 2 hingga 4 tempat tidur. Rencananya, gedung asrama haji juga akan merawat pasien di luar Kota Bekasi seperti Karawang, Bogor, dan Depok. Pemirsa, perbincangan bersama 2 kepala daerah akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.